Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aditya Santoso dalam program resensi buku bagus, buku yang tepat untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas bukunya Erich Fromm, Seni Mencintai. Sebenarnya udah banyak dibahas oleh resensor yang lain ya. Ada resensor, ada yang dibahas oleh seorang filsuf, Dr. Fahrudin Faiz ya. Jadi Seni Mencintai ini sebenarnya udah banyak dibahas isinya. Lalu kenapa saya bahas resensi bukunya? Karena ya walaupun sudah dibahas banyak orang tapi tetap menarik untuk dibaca. Karena penafsiran tiap orang itu bisa berbeda-beda gitu ya. Walaupun orang yang menafsirkan demikian, kita bisa menafsirkannya berbeda. Kalau Fahrudin Faiz lebih banyak menafsirkan lebih pada pendekatan keagamaan. Ya karena dia latar belakangnya kan UIN ya. Dari seorang organisasi PMII ya. Nah, kalau saya lebih pada pendekatan apa adanya ya. Jadi langsung aja masuk nih ke buku ini. Pertama kita bahas dulu siapa sih Erich Fromm. Erich Fromm ini lahir tahun 1900, meninggal 1980. Jadi dia itu udah mengikuti Perang Dunia Pertama, Perang Spanyol, Perang Dunia Kedua, Perang Dingin. Lengkap, dia itu udah ada 4 perang dia itu hidup sebenarnya ya. Jadi kan dia tinggal di Jerman ya. Jadi dia sudah melihat 4 perang, bahkan mungkin perang-perang kecil di antara perang-perang tersebut. Nah dia ini mempertanyakan apa itu cinta ketika dia melihat banyak terjadi peperangan gitu ya. Nah ini kalau kita lihat Erich Fromm ini awalnya dia itu psikolog. Dia itu adalah psikolog sosial, psikoanalisis, sosiolog, filsuf, humanistik ya. Jadi humanistik itu memanusiakan manusia. Lalu dia adalah seorang sosialis demokratis. Jadi dia orangnya sosialis, tapi bukan sosialis yang kayak Nazi, bukan sosialis yang kayak komunis, tapi sosialis yang demokratis. Gitu ya. Nanti sosialis ada banyak jenisnya. Nah dia ini Erich Fromm ini awalnya dia itu adalah seorang psikolog, konselor gitu ya. Lalu dia mulai melihat adanya suatu permasalahan sosial di mana ada peperangan, orang-orang yang awalnya itu tidak beringas bisa jadi beringas. Jadi dia mulai tertarik ranah psikologi sosial atau sosiologi ya, mirip kayak sosiologi tapi dia lebih pada sudut pandang psikologinya. Jadi psikologi sosial ya. Jadi dia bergerak menuju sosiologi tapi bukan di sosiologinya. Kalau sosiologi kan sistem sosialnya. Dia per orang di dalam sebuah sistem sosial, psikologi sosial. Nah, jadi dia itu punya dasar basicnya. Ini orang apa ya sih dia itu kan? Basicnya itu adalah orang psikoanalisis gitu ya. Seorang psikoanalisis Freud. Tapi pada akhirnya dia menentang Freud. Nanti bisa teman-teman baca, nanti dia menentang Freud karena Freud itu dianggap terlalu kapitalis. Sementara dia itu lebih condong pada Marxisme. Dia itu dipengaruhi oleh siapa aja sih? Pertama, dia dipengaruhi oleh Beethoven, Spinoza ya, Kant, Kierkegaard, namanya susah nih ya, Marx, Freud, Albert Weber, Korsakoff, Lukács. Nah, ada lagi tuh siapa lagi? Dunia Sevka ya. Ya, itu namanya susah-susah ya. Tapi yang saya boldnya saya tebelin itu ya. Spinoza itu tahun 1600-an lahirnya ya, masanya 1600-an. Dia itu adalah pemikir rasional. Jadi nanti Erich Fromm itu banyak yang berpikir secara rasional. Apa bedanya rasional sama empiris? Kalau rasional itu lebih pada main logika aja gitu ya. Kalau empiris itu buktinya apa? Jadi nanti kalau teman-teman baca buku ini, dia pasti akan lebih ngomongin tentang hal-hal yang berbau rasional. Dia langsung aja main logika gitu ya. Nah, Kierkegaard ini ngomongin eksistensialisme. Eksistensialisme itu berkata manusia ini di muka bumi ini pasti ada tujuan. Dia pasti ada tujuannya. Apa tujuan manusia? Nah, ini eksistensialisme ngomongin tentang tujuan hidup manusia di muka bumi. Sementara Marx itu ngomongin sosialisme. Tapi dia nggak ngambil komunismenya Marx, si Erich Fromm, tapi dia ngambil sosialismenya Marx. Dia mengatakan bahwa memang manusia itu mengalami keterasingan karena kapitalisme. Ya, benar juga sih.
Nah, nanti bisa teman-teman baca bukunya. Nanti dia juga ngambil Freud, psikoanalisis Freud, bahwa manusia itu dipengaruhi masa lalu dan alam bawah sadar dan dorongan-dorongan fitrah atau dorongan-dorongan dasarnya manusia. Ya, manusia itu berlaku demikian karena alam bawah sadar ya, lebih pada alam bawah sadarnya. Tapi dia menentang Freud dalam hal treatment ketika manusia itu mengalami masalah psikologis. Nah, nanti bisa dibaca bukunya. Oke, lanjut mengenai pokok pikiran. Jadi Erich Fromm ini melihat cinta dari sudut pandang anti kapitalisme, bahwa cinta tidak bisa terikat oleh materi ya, karena kita itu pertukaran sosial. Kamu dapat apa, saya dapat apa. Jadi orang mencinta itu, kalau dari sudut pandang kapitalisme itu, kamu dapat apa sih? Oh, saya dapat ini, dapat apa? Wajah cantik kamu dapat uang saya. Nah, jadi itu kapitalisme karena mereka terikat materi. Padahal cinta itu menembus material. Tidak boleh, karena cinta itu bersifatnya jiwa, bukan hanya raga. Nah, ini kalau hanya raga itu namanya pertukaran sosial yang bersifatnya material. Nah, ini berbahaya gitu ya. Nah, ini Erich Fromm juga mencari bentuk cinta sejati. Mana sih cinta yang sejati itu? Ternyata dia menemukan bahwa cinta sejati bukan pertukaran material gitu ya. Nanti dijelaskan. Cinta sejati adalah cinta yang tak bersyarat, asik. Cinta yang lebih suka memberi daripada menerima. Nah, ini keren banget. Jadi nanti dia akan menunjukkan bukti-buktinya. Maaf ya, ini agak bising, ada tetangga benerin rumah. Nah, lalu kesalahan pemikiran tentang cinta. Jadi Erich Fromm ini membenarkan dan mengingatkan bahwa ada kesalahan pemikiran tentang cinta. Jadi Erich Fromm melihat cinta itu dari sudut pandang anti kapitalisme, bahwa cinta itu bisa terjebak oleh materi. Padahal cinta itu harusnya bebas. Cinta sejati itu bukan pertukaran materi. Cinta sejati bukan cinta yang bersyarat, tapi cinta yang suka memberi daripada menerima. Mencintai bukanlah dengan cari orang yang tepat ya, melainkan belajar mencinta untuk mendapatkan orang yang tepat, asik. Jadi ini filosofis banget. Jadi selama ini kita bilang, saya belum menemukan orang yang tepat untuk saya. Nah, ini kita masih mencari berarti kalau kita ngomong kayak gitu. Menurut Erich Fromm, kamu harus belajar mencintai, yaitu adalah memberikan rasa cinta kamu ke sekitar kamu. Dari orang sekitar kamu itulah mungkin akan ada orang yang cocok untuk kamu. Karena kamu tidak pernah memberi, kamu selalu meminta. Ketika kamu selalu meminta, siapa juga yang mengasihi kamu? Coba kamu memberikan. Memberi dulu, tebarlah cinta kemana-mana itu. Nanti kamu pasti akan menumbuhkan refleksi-refleksi cinta kembali kepada diri kamu. Nah, ini yang dikritik oleh Erich Fromm terkait dengan persepsi pemikiran mengenai cinta orang-orang kapitalisme. Kapitalisme itu salah. Karena saya mencintai kamu karena kamu mencintai saya, kan gitu. Itu kapitalisme. Padahal enggak, harusnya gini. Kenapa kamu bisa mencintai saya? Karena saya mencintai kamu duluan. Nah, ini adalah sudut pandang yang benar menurut Erich Fromm. Nah, pokok pikirannya adalah di halaman 8-9, asumsi bahwa pencintaan itu merupakan persoalan objek, bukan soal kemampuan. Orang mengira mencintai itu mudah, tapi menemukan objek yang tepat untuk mencintai dan cinta itu sulit. Nah, ini kesalahan pemikirannya orang-orang ya. Dia ungkap bahwa bukan yang paling sulit itu bukan menemukan, tapi belajar mencintai. Karena ketika kamu sudah bisa mencintai, kamu pasti akan menemukan otomatis. Nah, itu kata Erich Fromm. Belajar mencintai, nanti kamu pasti akan menemukan. Kenapa kok bisa kita terjebak dalam persepsi demikian? Nah, ini dijelaskan di selanjutnya di halaman masih sama. Kebudayaan kita itu seluruhnya berdasarkan pada hasrat membeli, pada gagasan tentang pertukaran, saling menguntungkan. Nah, ini kayak gini nih. Jadi, kalau saya nggak untung, saya nggak bisa mencintai kamu. Nah, ini kesalahan orang-orang kapitalis. Dia mencintai sesuatu yang menguntungkan. Menguntungkan dalam aspek material ya. Pasti kita mencintai sesuatu karena hal itu memberikan keuntungan bagi kita, memberikan sesuatu bagi kita. Tapi bukan sesuatu yang sifatnya material. Misalnya ibu mencintai anaknya. Kenapa ibu mencintai anaknya? Padahal anak tidak memberikan banyak hal kepada ibunya.
Kenapa? Karena ibu memberikan sesuatu yang material, tapi dia menerima sesuatu yang materi. Apa itu? Kebahagiaan dari refleksi kebahagiaan anak-anaknya. Jadi kita itu ketika melakukan pertukaran, jangan berharap materi. Ketika kita berharap materi, kita jatuh pada kapitalisme. Saya mau pacaran sama kamu, kenapa? Alasannya? Nggak kenapa-napa sih, kamu cakep aja gitu. Nah ini apa? Ini materi. Karena wajah bisa menua, harta bisa habis, jabatan bisa dilepas. Semua yang bersifat materi itu sebenarnya adalah sesuatu yang fana dan itu tidak layak untuk dicintai. Asik. Ya kan? Erich Fromm berpikir bahwa kita terus mencintai sesuatu yang imateri. Kenapa? Karena kalian itu menebarkan cinta dulu gitu ya. Menebarkan cinta, nanti baru kalian akan menemukan orang yang bisa mencintai kalian. Nah ini harusnya seperti itu. Nah ini karena kapitalisme itu, maka dua orang jatuh cinta itu karena mereka merasa menemukan objek terbaik. Mengingat keterbatasan nilai tukar. Nilai tukar itu maksudnya kan mereka cuma bisa mendapatkan sedikit pasangan, satu pasangan. Jarang ada bisa 2 pasangan atau 4. Minimal kan 1 pasangan gitu ya. 1 aja udah ribet apalagi 2. Nah, mereka itu harus mencari 1 orang terbaik di antara banyak orang-orang di pasaran. Padahal ya bukan mencari. Ya udah kalian tebarkan cinta kemana-mana. Berikan cinta kepada semua orang, nanti kan pasti ada 1 orang yang akan cocok untuk kamu. Harusnya seperti itu. Dan juga Erich Fromm mengatakan bahwa keliru antara pengalaman awal tentang jatuh cinta dengan keadaan permanen dicintai. Karena ketika kita jatuh cinta, kita deg-degan, kita itu selalu mikirin dia. Itu sebenarnya bukan jatuh cinta, bukan mencintai, tapi itu jatuh cinta aja. Jatuh cinta itu sebenarnya hasrat, dorongan seksual bisa gitu ya. Bukan cinta yang murni, cinta sejati. Kita itu ketika mencinta itu adalah kita itu bersedia mengorbankan diri kita untuk dia sepanjang umur kita itu ya. Itu mencinta yang sejati. Jatuh cinta yang sejati seperti itu. Bukan karena cuman deg-degan aja langsung kamu bilang ini cinta sejati. Bukan, itu bukan cinta sejati. Seperti itu. Nanti bisa dibaca kalau nggak percaya pembahasan saya. Ini keren banget pokoknya Erich Fromm itu ketika ngomongin cinta sejati. Mengapa cinta ada? Ini kadang-kadang saya bertanya-tanya. Kenapa manusia harus mencari seseorang yang cocok untuk dia? Kenapa saya harus repot-repot mencari orang yang cocok untuk saya? Misalnya pertanyaannya sedemikian ya. Kenapa sih cinta itu ada? Karena cinta ada, saya merasa kesepian. Iya nggak? Karena cinta ada, saya merasa kesepian. Kalau cinta nggak ada, saya nggak akan merasa kesepian, nggak akan menderita. Lalu kenapa ada cinta? Nah, cinta itu dibahas oleh Erich Fromm. Keinginan terdalam umat manusia adalah keinginan untuk mengatasi keterpisahannya, meninggalkan penjara kesendirian. Jadi itu halaman 18 ngomongnya. Jadi kita itu berusaha meninggalkan penjara kesendirian. Kerangkeng, kita di kerangkeng sekarang ini, di penjara kalau kita masih jomblo. Nah, kita tuh berusaha lepas dari penjara kita. Kenapa kok kita berusaha lepas? Di halaman 29 dijawab, hasrat bersatu dengan orang lain adalah perjuangan paling kuat umat manusia. Itulah gairah yang paling dasar, kekuatan untuk menjaga umat manusia dari kehancuran. Nah, itu. Jadi, cinta itu datang untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, kenapa? Bayangin Erich Fromm. Dia hidup di tahun 1900 sampai tahun 1980. Ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, ada perang dingin, ada 3 perang besar, dan mungkin perang Spanyol dan perang-perang kecil selainnya. Nah, 3 perang besar lah minimal. Dia mengalami 3 perang besar. Dia melihat kehancuran umat manusia karena kehilangan rasa cinta. Ingat, kita ngomongnya cinta yang bukan cuma cinta antara laki-laki perempuan, tapi cinta yang universal gitu ya. Dia melihat hilangnya rasa cinta sehingga terjadilah kebengisan umat manusia. Nah, disitulah dia mengatakan bahwa tanpa cinta umat manusia akan hancur gitu ya. Dan juga dengan cinta laki-laki dan perempuan bertemu membangun keluarga sehingga menciptakan keturunan, ya nggak?
ketika terciptanya keturunan, ketika keturunan ini menikah lagi dan menciptakan keturunan lagi gitu ya. Ini kan akhirnya berkelanjutan umat manusia kan. Jadi cinta itu ada tujuannya untuk apa? Menyelamatkan umat manusia dari kemusnahan, ketiadaan, kepunahan gitu ya. Keren ya, mengapa cinta itu ada ternyata untuk menyelamatkan manusia sendiri. Lalu bagaimana cinta yang kuat? Nah ini dia. Jadi ketika tadi Erich Fromm bilang cinta itu banyak jenisnya, sekarang kita ngomongin cinta yang kuat itu kayak apa. Nah, cinta yang kuat itu yang tadi saya sudah jelaskan ya. Dia memberi, bukan ingin menerima. Memberi sendiri itu adalah hal yang luar biasa menggembirakan. Karena dengan memberi, ia tak kuasa mencegah semangat yang tumbuh dalam diri orang yang dia beri gitu ya, diri orang lain. Dan semangatnya ini memantul kembali kepada dirinya. Dalam pemberian yang tulus, dia pasti memperoleh apa yang dikembalikan kepadanya. Apa saja sih elemen cinta? Nah, ini kan kita nanya nih, elemen cinta itu apa aja sih? Nah, di luar elemen memberi, karakter aktif cinta makin jelas kalau kita lihat itu dalam bentuk perhatian, tanggung jawab, rasa hormat, dan pengetahuan. Perhatian ini ya tentu kamu memperhatikan orang yang kamu cintai. Tanggung jawab. Jadi cinta ini bukan hanya perhatian, tapi tanggung jawab. Kita bertanggung jawab terhadap orang yang kita cintai. Kita merasa terikat. Kita merasa berusaha untuk menjaganya gitu ya. Rasa hormat. Kita menghormati dia sama seperti kita menghormati diri kita sendiri gitu ya. Nah ini rasa hormat seperti itu singkatnya. Dan pengetahuan. Pengetahuan ini pengetahuan apa? Jadi ketika kita itu mencintai seseorang, kita ingin tahu tentang dia. Dan dia pasti dia juga akan ingin tahu tentang kita. Sama-sama memberitahukan satu sama lain. Inilah usaha untuk menyatukan. Jadi ketika sama-sama tahu, akhirnya apa? Semakin menyatu, semakin erat, semakin kuat. Itulah cinta, mempererat. Kenapa terjadi permusuhan? Karena tidak tidak memahami satu sama lain kan. Kalau satu sama lain saling memahami, akhirnya apa? Bersatu. Nah, itu elemen cinta menurut Erich Fromm. Lalu selanjutnya, cinta anak-anak dan cinta dewasa. Cinta anak-anak menganut prinsip, aku mencintai kamu karena aku dicintai. Jadi karena aku dicintai baru aku mencintai kamu. Jadi gitu ya. Anak-anak itu kayak gitu. Karena dia merasa dicintai, dia mencintai orang lain. Sementara cinta dewasa nggak kayak gitu. Aku dicintai karena aku mencintai. Jadi dia mencintai dulu, baru dia akan dicintai. Cinta tidak dewasa berkata, aku mencintai kamu karena aku membutuhkan kamu. Nah, cinta dewasa berkata, aku membutuhkan kamu karena aku mencintai kamu. Jadi mencintai dulu baru butuh. Sementara orang yang tidak dewasa butuh dulu, baru cinta. Kenapa butuh dulu? Gue kesepian nih, aku pengen cari cewek yang cakep, yang kaya. Kan kita muncul kebutuhan, baru kita ketika melihat ada orang yang sesuai kriteria kita mencintai dia. Sebenarnya bukan seperti itu tidak dewasa. Yang dewasa apa? Kita mencintai seseorang, kita berikan dulu perhatian, kita kenali dulu, kita pahami dirinya, kita coba untuk mencocokkan diri dengan dia. Akhirnya timbul rasa cinta karena kita merasa ada kecocokan bersama dia. Ketika sudah ada rasa cinta, barulah muncul rasa kebutuhan. Bukan dibalik, butuh baru cinta. Tapi ini pendapatnya dia ya. Karena menurut saya bisa-bisa aja ya dibolak-balik. Nah nanti teman-teman silahkan membaca bukunya dan setuju atau tidak setuju. Nah ini dia, disitulah filsafat. Filsafat itu kadang-kadang ketika teman-teman baca, pemikirannya bagus, tapi saya tidak setuju. Pemikirannya bagus, cuman ya saya sampingkan dulu aja. Kalau saya pemikiran ini bagus, cuman ya saya kadang-kadang ada setujunya, ada nggak setujunya. Ya, nanti dibahas di lain waktu aja. Nah ini yang terakhir ya, karena terlalu banyak, akhirnya saya singkat-singkat aja. Jadi jenis-jenis cinta itu ada banyak. Pertama cinta persaudaraan, yaitu adalah cinta karena kita bersaudara sesama umat manusia. Cinta keibuan, layaknya ibu sama anak ya, tidak bersyarat. Dia mencintai karena kekeluargaan dan lain sebagainya. Cinta erotis, yaitu adalah cinta karena apa? Pria dan wanita.
dia berbeda jenis kelamin sehingga dia itu ingin memilikinya dan ingin memiliki keluarga bersama dia gitu ya. Lalu yang selanjutnya cinta diri. Jadi yang unik Erich Fromm itu membahas tentang mencintai diri sendiri. Kadang-kadang kita bisa mencintai orang, tapi kita tidak akan bisa mencintai orang kalau kita tidak memahami diri kita. Kalau kita tidak mencintai diri kita. Jadi cintailah diri kita dulu, baru kita bisa mencintai orang lain. Nah, yang terakhir ini cinta Tuhan. Cinta Tuhan ini panjang nih. Dari halaman 90 sampai 116. 26 halaman sendiri. Tapi intinya dia itu menunjukkan bahwa Tuhan itu mencintai manusia. Nah, cinta Tuhan itu seperti apa? Nanti dia tunjukkan di sini cinta Tuhan itu demikian. Lalu nanti bab terakhir akan membahas tentang kesalahan Freud dalam menafsirkan cinta dan pemahaman Freud yang terlalu materialistik ya, terlalu kapitalistik. Nanti dia kritis di akhir bab ini banyak, panjang. Saya nggak akan bahas banyak karena teman-teman silakan baca sendiri, itu menarik banget dinamika naik turunnya. Nah, itu aja dari saya. Buku ini worth it banget bagi teman-teman yang itu ingin mempelajari filsafat cinta ya. Worth it banget. Yang ingin mengetahui kenapa cinta itu ada, kenapa kita harus mencintai seseorang dan bagaimana mencintai secara sejati. Nah, itu seperti itu. Ini cocok banget buat anak muda sebenarnya. Nah, jadi seperti itu aja. Nah, ini quote penutup dari Erich Fromm. Ini harus teman-teman ingat ya. Cinta itu memberi, bukan hanya menerima. Erich Fromm, Seni Mencintai, halaman 35. Oke, demikian dari saya. Resensi buku bagus episode 4 kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Bye-bye.